Kajian potensi megatrust di sebagian wilayah Indonesia menuntut kesiapan negara dan warga untuk menghadapinya. Apalagi gempa bumi bermagnitudo besar itu diprediksi turut dibarengi dengan ancaman tsunami setinggi 20 meter. Seberapa dahsyat dampak yang mungkin ditimbulkan bila bencana itu benar terjadi? Sesigap apa pemangku kepentingan menyiapkan mitigasi? Bersama saya Kenana, Anda menyaksikan Cover Story One, tsunami 20 meter, ancaman. Apa yang terbesit di pikiran Anda jika mendengar kata megatrust? Boleh jadi Anda akan membayangkan gempa besar dibarengi tsunami dahsyat yang bisa menimbulkan kerusakan fatal. Gaduh perbincangan soal megatrust belakangan memang riuh di ruang publik. Namun, apa sebenarnya megatrust? Megatrust itu artinya pertemuan segmen yang sumber gempa di sepanjang barat Sumatera sampai Jawa. Dan itu bisa terjadi gempa yang besar, kemudian di laut dan dangkal. Dan kalau gempa besar, dangkal, dan di laut, itu bisa berpotensi tsunami. Kajian terbaru dari peneliti Institut Teknologi Bandung ITB mengungkap ada potensi tsunami di selatan Pulau Jawa setinggi 20 meter. Gelombang dahsyat itu bisa terjadi bila mana ada gempa besar di kawasan megatrust hingga 9 magnitudo. Kami menyebutkan bahwa terdapat potensi gempa bumi di sepanjang jalur subduksi di selatan Jawa dengan worst case skenario hingga mencapai 9,1 skala magnitudo. Riset itu menggunakan berbagai macam kombinasi data, yaitu seismik, kemudian GPS, dan kemudian hasil yang didapat itu dilakukan pemodelan tsunami. Pemodelan dilakukan dengan tsunami menunjukkan bahwa tinggi tsunami di Jawa bagian barat mencapai 20 meter dan di Jawa bagian tengah dan timur hingga 10 meteran. Kendati penelitian gempa bumi dan tsunami di Indonesia perlu kerap didorong, namun bukan dimaksudkan untuk memicu kecemasan masyarakat, melainkan untuk penguatan sistem mitigasi bencana. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyikapi hasil tersebut. Yang pertama adalah pentingnya edukasi masyarakat. Yang kedua adalah penguatan infrastruktur, baik itu melalui bangunan ataupun sistem peringatan dini. Dalam sistem peringatan dini tersebut ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memahami resiko, yang kedua adalah monitoring, yang ketiga adalah melakukan diseminasi, dan yang keempat adalah respons dari masyarakat. Dengan masifnya potensi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi, langkah apa saja yang seyogyanya dilakukan demi memaksimalkan mitigasi? Struktur apapun yang kita bangun, kalau tinggi tsunami-nya lebih dari 10 atau 15 meter, itu tidak akan bisa menahan tsunami. Jadi yang harus kita tingkatkan apa? Kesiapsiagaan masyarakat. Bagaimana kita bisa merespon secepat mungkin gejala-gejala alam yang memungkinkan diikuti oleh tsunami besar. BNPB akan memapping potensi risiko tsunami di seluruh desa-desa pesisir se-Indonesia. Ini nanti kita bisa lihat tingkat risiko di setiap desa itu seperti apa, kemudian bagaimana masyarakat bisa evakuasi seefisien mungkin
kemana harus evakuasi, atau ada atau tidak mungkin bangunan-bangunan evakuasi sementara yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Serangkaian mitigasi bencana boleh jadi terus diupayakan. Sedahsyat apa dampak yang bisa ditimbulkan tak luput jua dari perhatian. Namun sejauh mana skenario antisipasi yang telah dibuat para pengampu wilayah pesisir selatan Jawa? Skema mitigasi dan evakuasi bencana selayaknya menjadi fokus utama kala kajian soal megatrust menyembul. Lantas sudah sesiap apa langkah antisipasi bagi daerah yang rawan menghadapi dampak yang mungkin timbul? Berbekal informasi dari para ahli soal potensi gempa besar dan tsunami, kami pun mencoba menelusuri salah satu wilayah yang masuk zona megatrust, Palabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai salah satu dari 7 wilayah di Kabupaten Sukabumi yang rawan terkena gempa dan tsunami, Palabuhan Ratu tentu tak bisa berdiam diri. Upaya mengurangi risiko bencana haruslah menjadi prioritas utama agar tak memakan banyak korban jiwa. Kesiapsiagaan khususnya yang sudah dipersiapkan oleh Kaban BNPB Kabupaten Sukabumi beserta seluruh jajaran melakukan sosialisasi dampak bencana, terus juga program desa siaga bencana, terus juga melakukan simulasi-simulasi apabila itu terjadi bencana, juga dengan di samping menerapkan teknologi dalam early warning system, juga kita teknologi sesuai kearifan lokal, di mana kita akan terapkan kentongan sebagai sinyal. Melalui latihan itu kesiapsiagaan bagaimana masyarakat merespon terkait hal tersebut. Kami lantas menengok langsung bagaimana kesiapan sistem peringatan dini tsunami di pantai Palabuhan Ratu, Jawa Barat. Inilah pantai Pelabuhan Ratu yang menjadi salah satu titik berdasarkan hasil riset seismologi ITB Bandung terkait dengan gempa megatrust dan juga tsunami setinggi 20 meter. Untuk mengetahui lebih lanjut, tim Cover Story One akan berbincang langsung bersama dengan pihak dari BMKG Bandung untuk berdiskusi mengenai hal ini. Permisi, Mas Rim. Iya. Apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah baik. Oke, Mas, ini kita sekarang lagi ada di pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi ini, Mas ya. Iya. Ini merupakan berdasarkan hasil kajian riset ITB akan ada skenario terburuk mengenai gempa megatrust, kemudian juga ada tsunami setinggi 20 meter. Kalau dari pengamatan pihak BMKG sendiri terkait dengan adanya hasil riset ITB tersebut, tanda-tandanya itu biasanya seperti apa ya, Mas ya? Begini Mbak, gempa bumi terjadi di zona megatrust yang ada di selatan Jawa Barat ini. Jika memang skenario terburuk itu terjadi, maka biasanya didahului dari gempa yang besar dulu Mbak. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk tsunami tanpa ada terjadinya gempa gitu. Jadi biasanya terjadi gempa yang besar, lalu nanti masuk ke dalam sistem kita, diolah di sistem tersebut, nanti keluar potensi apakah dia nanti potensinya tsunami ataupun tidak, seperti itu. Nah, di BMKG sendiri kita memiliki sistem peringatan dini tsunami yang telah diresmikan oleh pemerintah pada tahun 2008, yang mana dalam sistem tersebut kita masuk jaringan, memiliki jaringan yang rapat ya di sepanjang wilayah pesisir pantai, terutama yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan secara umum di seluruh wilayah Indonesia juga. Bahwasanya nanti jika terjadi gempa akan direkam pada
alat-alat tersebut, sensor-sensor tersebut, yang kemudian masuk ke dalam sistem peringatan dini kita, yang kemudian nanti akan diolah. Jika gempa tersebut berpotensi tsunami, maka nanti selanjutnya akan didiseminasikan informasi tersebut kepada BPBD setempat dan juga melalui sosial media yang sudah kita siapkan di beberapa macam platform. Oke, pesisir pantai sini, Pelabuhan Ratu, di dermaga Pelabuhan Ratu juga, kira-kira jalan alur evakuasinya itu kemana aja ya Mas ya? Kalau dari sini mungkin terlihat nggak sih Mas? Oke, untuk jalur evakuasi, kalau untuk Kabupaten Sukabumi ini sendiri, kami bersama BPBD pada tahun 2019 yang lalu telah melakukan kontingensi tsunami ya, gempa bumi dan tsunami, dan udah menentukan titik-titiknya. Salah satu titiknya adalah di sebelah sana ya, di Gunung Butak. Gunung Butak namanya, ya di Gunung Butak. Di sana ada satu titik evakuasi, dan nanti mungkin ke depannya akan dilakukan lagi, kita koordinasi lagi untuk lebih memperbanyak titik-titik evakuasi. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Gempa bumi dan tsunami memang tak pernah bisa diprediksi kapan terjadi, sekalipun kesiapsiagaan masyarakat terus dimaksimalkan. Skenario penyelamatan bila mana bencana tiba-tiba datang tentu tak bisa diremehkan. Mitigasi bencana yang kami rencanakan, pertama adalah yang paling dekat kita membuat jalur-jalur evakuasi. Kita menyiapkan lahan-lahan evakuasi. Salah satu contoh di Pelabuhan Ratu, di situ kami pasang e-warning system atau sebuah peringatan lah. Manakala terjadi gempa yang terindikasi bahwa itu berpotensi bencana, sehingga e-warning system itu memberikan peringatan kepada masyarakat. Yang kedua, kita menyiapkan lahan-lahan. Di Pelabuhan Ratu kami contohkan, di situ kan ada bukit-bukit Bu. Jadi kurang lebih lah 3-4 km dari bibir pantai itu ada bukit-bukit, ada tempat-tempat tinggi. Nah, tempat-tempat tinggi ini kami sosialisasikan kepada masyarakat bahwa itu adalah merupakan lahan evakuasi. Apabila terjadi mereka jangan panik, sudah tahu gitu. Kami harus lari kemana, kami harus tempat kami di mana, dan sebagainya, termasuk nanti barangkali di situ kita siapkan sebagai lahan-lahan untuk pengungsian. Kita menyiapkan beberapa desa dan alhamdulillah sudah terbentuk ya desa-desa di sekitar pantai itu desa tangguh bencana. Jadi masyarakat terlatih. Segala ikhtiar penanggulangan bencana boleh jadi sudah dikaji. Namun, sebaik apa fungsi alat deteksi dini yang ada untuk sinyal peringatan awal bila bencana benar-benar terjadi? Mencuatnya kajian gempa dan tsunami dahsyat bukan bermaksud menakut-nakuti, melainkan bertujuan supaya masyarakat siap sejak dini bila bencana itu benar-benar terjadi. Kajian ini sekaligus menggugah pemangku kebijakan agar memperbaiki sistem peringatan di sekitar wilayah terancam, tentu agar korban nyawa dan kerugian bisa ditekan seminimal mungkin. Gempa dan tsunami dahsyat di Aceh 2004 silam masih tergambar jelas di ingatan. Kira-kira seperti itulah gambar megatrust yang disebut-sebut mengintai bagian selatan Indonesia ini. Benak masyarakat di bagian selatan Indonesia itu pun kini terusik oleh bayang-bayang bencana besar serupa. Atas segala perhitungan itu kan manusia. Tapi kan Allah yang menentukan, mudah-mudahan jangan sampai terjadi bencana seperti itu. Saya berharap kepada pemerintah di sini, kalau memang itu ada, tolong diberikan satu buah
peringatan kepada seluruh masyarakat Pelabuhan Ratu kapan terjadinya dan jam berapa jadinya dan kemana harus diungsikannya. Udah dipersiapkan atau belum posko-posko pengungsian nanti gitu. Pertanyaan Sofyan itu patut dipahami tidak sekedar mewakili masyarakat Pelabuhan Ratu, tapi juga masyarakat lain yang berpotensi terdampak. Sebab berkaca dari tsunami Aceh pada 2004 silam pula, betapa banyak harta benda dan nyawa yang jadi korban sudah tak terlukiskan lagi. BMKG dalam hal ini adalah memberikan peringatan dini, warning secepat-cepatnya. Karena tsunami yang sampai di pantai itu membutuhkan waktu 17-20 menit. Artinya masyarakat punya waktu sekitar 15 menit kalau kita kurangi. Bagaimana dalam 15 menit itu sebelum gelombang tsunami datang, maka masyarakat bisa menyelamatkan diri. Kita sudah punya pengalaman 2004 tsunami di Aceh. Itu adalah salah satu contoh gempa dan tsunami akibat yang dibangkitkan di zona megatrust. Nah, pengalaman pembelajaran dari 2004 ini yang harus kita gunakan juga untuk membuat langkah-langkah nyata supaya daerah-daerah yang rawan tsunami yang berhadapan langsung dengan zona megatrust ini dari sekarang bisa kita siapkan dengan baik upaya mitigasinya. "15 menit akan menjadi waktu yang relatif singkat dan krusial bagi orang-orang berebut menyelamatkan diri. Mau tidak mau, BMKG juga dituntut cepat dan akurat dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Untuk mendeteksi tsunami itu kita masih based on seismic. Jadi kalau ada gempa, kemudian komputer kita menghitung apakah gempanya di laut besar kemudian dangkal, terus ada program menghitung apakah ini berpotensi tsunami, maka kita kasih warning ke masyarakat. Nah, bagaimana cara memberikan informasi ini ke masyarakat dalam waktu cepat? Kita menggunakan berbagai moda, fax, SMS, media massa, sosmed seperti itu. Bahkan salah satunya adalah sirine. Sirine ini selalu kita kita pasang dan kita selalu pelihara. Rupa-rupa teori mitigasi dan penanganan bencana sudah dijabarkan. Di atas kertas, berbagai kalkulasi juga telah dibuat. Tapi mengapa fakta di lapangan ketika bencana datang, penanganannya justru acap terkesan gamang? Kita jadi, kenapa itu kisruh selalu? Karena memang tidak siap. Yang tidak siap itu adalah pemerintahnya, pemerintah daerah, terutama anggaran dan juga masyarakatnya. Sekarang kita punya BNPB, dulu kan nggak ada BNPB. Nah, sekarang ada BNPB, BNPB itu harus wajib melakukan pelatihan-pelatihan pada masyarakat, penjelasan-penjelasan, lalu membuat simulasi-simulasi. Itu harus. Tapi kalau budgetnya dibatasi ya susah. Objek terpapar ini adalah masyarakat di kawasan pantai. Ini yang harus kita siapkan. Kapan mereka harus evakuasi, bagaimana rumah mereka, kemana mereka harus evakuasi. Ini harus kita siapkan sehingga masyarakat bisa merespon kalau ada gempa yang berpotensi tsunami. Kita perlu mengembalikan fungsi-fungsi ekosistem pesisir agar bisa menjadi buffer yang bisa mengurangi dampak resiko akibat apakah itu tsunami atau gelombang pasang. Potensi gempa dan tsunami besar megatrust bisa terjadi, bisa juga tidak. Meski begitu, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Lebih baik berjaga-jaga sebab bencana bisa datang kapan saja tanpa diundang.